Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Kawan Sporteman bersama saya Mas Budi ya teman-teman. Ini di hari Selasa di akhir Februari, besok tanggal 1 ya, tanggal 1 Maret. Itu adalah momen baru ya, perhitungan Gojek. Jadi nasib akun kita di bulan depan biasanya ditentukan dengan kinerja kita di bulan ini teman-teman, 1 bulan ke belakang. Kalau menurut saya menjaga penyelesaian order adalah hal yang paling utama untuk skor kinerja kali ini ya teman-teman ya. Kalau sisanya itu biasanya pasti ngikut ya, nggak usah dikejar-kejar, biasanya pasti ngikut. Yang penting itu skor penyelesaian ordernya teman-teman. Nih, skor penyelesaian order. Karena di sini ini nggak berpengaruh teman-teman di jam online, penerimaan order, dan jam sibuk. Di sini angkanya akan selalu tetap sama. Nah ya teman-teman ya. Jadi ini adalah kuncian teman-teman. Ini saya sebelum akun menjadi normal atau kembali lancar ini, saya di bulan-bulan sebelumnya itu mencoba selalu menjaga dalam artian ya, kalau kalian misalkan ada yang sensitif dengan menjaga performa ya itu pilihan. Kalau saya kemarin, saya jujur saya kasih tahu kalian ya, kemarin itu saya benar-benar jaga performa di bulan Januari, dari pertengahan sampai akhir itu saya benar-benar jaga performa, dan hasilnya pun di bulan Februari alhamdulillah teman-teman ya. Sekalipun saya libur ya, nih saya libur di hari hampir seminggu itu kemarin kan, sekalipun saya libur nih ya, tuh libur banyak ya teman-teman ya. Tuh ini saya langsung hari Senin dapat segini teman-teman ya. Itu artinya penyelesaian order ini benar-benar berpengaruh. Jadi sebisa mungkin kita jangan sampai menerima orderan atau cocok orderan itu sengaja buat nyortir gitu, dalam artian pasti kalian cancel gitu. Itu jangan sampai kayak gitu. Kalian kalau mau nyortir ya lewatin aja gitu. Saya begitu teman-teman. Kalau sekiranya penjemputannya kelihatan jauh, kalau kita apal jalan, nama jalan minimal ya, jalan-jalan tersebut, kalau kita rasa cukup jauh, lebih baik lewatin gitu. Kalau saya gitu, ngelewatin aja. Sampai 5 menit nggak apa-apa, 5 menit gitu. Tapi jangan sampai terlalu banyak gitu. Meskipun nyortir mengabaikan, jangan terlalu banyak juga. Cukup maksimal paling banter 5 lah, cukup sampai di 5 menit pertama, jangan sampai 5 menit kedua, itu terlalu lama. Khawatir nanti akan ke delay gitu teman-teman. Kalau ada yang bilang nyortir mengabaikan nggak ke delay, ya bebas. Cuman saya pola kerjanya semacam itu. Nyortir ya tetap nyortir, maksudnya dalam batasan nggak lebih dari periode 5 menit pertama itu saya. Begitu, bahkan saya cenderung sering ngambil gitu teman-teman. Karena saya selalu menyeting atau sering ngambil orderan yang penjemputannya lebih dekat gitu teman-teman. Saya selalu ambil. Jadi kalau penjemputannya jauh itu saya buang atau bahkan saya cancel gitu. Nah, itu berpengaruh dari riwayat tersebut. Jadi nggak terlalu ngebles ya istilahnya. Kalaupun jauh itu paling banter 1,5 kilo, paling terjauhnya itu cuma 2 kilo. Jadi saya nerapin itu, jadi di orderan berikutnya itu orderannya nggak terlalu banyak yang ngebles gitu teman-teman. Tapi emang kadang ada aja yang ngebles. Kalau
meskipun tanda-tanda ngeblast artinya akun kalian akun unggulan lah, akun prioritas, itu emang bisa dibilang iya. Cuman kalau ngeblast mulu ya kita bobrok ya kan. Masa iya kita mau ngeblast mulu? Kita kan juga punya strategi. Misal kayak saya tadi, strateginya selalu ngindarin orderan yang penjemputannya jauh, lebih dari 2 kilo gitu. Nah, itu penyelesaian order sangat penting ya teman-teman ya. Kalau jam on beat-nya ini akan ngikut teman-teman dari penyelesaian order. Artinya kita kalau online ya akan terhitung terus gitu. Kalau kita libur ya berkurang gitu. Kalau kalian rutin ngebit gitu teman-teman. Nah, untuk besok mudah-mudahan apa yang kalian ikhtiarkan di bulan ini atau bulan Februari akan mencapai titik terbaiknya di bulan Maret ya teman-teman. Awal bulan Maret. Itu tergantung pola kerja kalian di bulan-bulan ini gitu. Kalau kalian tim sortir ya mudah-mudahan tetap aman, tetap selalu diberi kemudahan, jangan sampai terkena dampak kegaguan, keanyapan ya, mudah-mudahan enggak ya. Tapi kalaupun terjadi itu adalah sebuah pembelajaran itu pengalaman sangat berarti, sangat penting. Itulah guru terbaik, karena saya adalah notabene pemain gosen ya. Kalau pemain gosen itu udah identik dengan nyortir pastinya ya. Kalau nggak nyortir itu kita bisa kewalahan teman-teman kalau pemain gosen. Karena saya main gosen itu dari awal saya punya akun Gojek itu saya 90% itu main gosen. Sampai detik ini meskipun saya pemain masih udah ngebawa goret itu masih cenderung akun saya itu sebenarnya lebih banyak ke gosen ya. Masih belum bisa nutupin riwayat gosen saya sebelum-sebelumnya. Cuman sekarang udah mulai terlihat akun saya emang mau mengalihkan teman-teman. Mengalihkan akun saya ini buat ke goret aja gitu. Saya tekunin yang penting begini. Motor itu benar-benar maksudnya minimal sehat ya. Enggak terlalu rusak. Jadi itu aman, itu faktor utamanya. Dan yang paling penting kita juga sehat pastinya. Kenapa saya nggak mau balik teman-teman ya, balik lagi ke layanan gosen? Pertama karena sekarang kan udah kena suspend begitu ya. Nggak bisa kita kayak dulu cuman ngabein lewatin sampai ratusan bahkan 500 itu selalu aman. Di hari-hari berikutnya itu masih selalu dikasih teman-teman ya, dikasih orderan. Kecuali pas ganti sistem itu pasti kalian terdampak. Contohnya saya di awal-awal bulan Desember saat terjadi pengalihan sistem ke bentuk suspend 5 menit sampai 30 menit. Kenapa itu teman-temannya? Satu, karena itu. Kedua, yang saya lihat dari sharing-sharing teman-teman di channel YouTube saya atau bahkan teman-teman saya di tongkrongan itu kebanyakan order gosen itu udah mulai kayak nggak manusiawi teman-teman. Artinya nggak manusiawi itu semacam titik jemputnya itu terlalu jauh sekarang. Banyak yang terlalu jauh gitu teman-teman, terlalu banyak. Artinya semakin banyak penjemputan terlalu jauh, semakin banyak juga kita bakal nyortir, bener nggak? Kalau kita selalu ambilin terus misal ya kita ya bobrok sendiri. Kita kan juga nggak bisa selalu menerima apa yang Gojek selalu kasih itu. Bukan dalam artian kita nggak bersyukur, kita dikasih order kita nggak mau, bukan. Kita juga harus pinter-pinter kalau orderannya ini bener-bener saling menguntungkan ya, relevan lah, sesuai lah gitu ya.
kalau penjemputannya dekat ya mungkin teman-teman juga bakal ngambil ya kan, meskipun argonya cere pun kalian ambil ya kan, ya nggak, kecuali argo cere di dalam mall atau apartemen mungkin kalian berpikir lagi. Kalau argo cere cuma di dalam perumahan itu pasti kalian ambil, bener nggak? Gitu itu penjemputannya. Kenapa saya nggak mau balik lagi kedua itu teman-teman, karena orderan gosen ini semakin lama semakin kesini itu orderannya semakin jauh dapatnya, itu samberannya tembakannya itu teman-teman ya. Dulu sebenarnya juga begitu sama, cuman nggak separah sekarang gitu. Belum lagi kendala-kendala lainnya saat mencari alamat penjemputan, terus belum ketemu barang-barang yang gede atau barang-barang yang nggak, yang abnormal lah. Kendalanya nggak berhenti di situ aja. Begitu sampai di titik ini udah masalah klasik, kendala klasik ya, pemain gosen pasti tahu, yaitu titik jemput dan alamat detail di aplikasi berbeda. Seringkali selisihnya itu sangat jauh itu teman-teman ya, selisihnya sangat jauh, bisa 3 kilo 5 kilo. Nah itulah kenapa saya nggak mau balik dulu ke gosen. Sebenarnya saya dulu itu paling anti dengan goret, apalagi food ya. Kalau food udah saya nyerah, saya nggak sanggup. Salut kalian pemain food yang masih bertahan sampai sekarang. Itu orderan atau jenis layanan tersulit menurut saya untuk ditekuni. Karena kalau saya bilang sih, kalau pemain food itu harus dari lahir. Artinya saat kalian baru menjadi mitra Goret atau Goret reguler atau Gojek reguler, itu awal-awalnya kalian harus main food langsung gitu. Nggak bisa di pertengahan jalan atau menjelang akhir-akhir tiba-tiba misalkan kalian gosennya anyep terus tiba-tiba mau main food, nggak bisa. Itu perjuangannya nggak gampang teman-teman, berbulan-bulan kayak gitu ya kan, bener nggak? Itu sangat-sangat sulit. Beda halnya kalau yang udah dari awal punya akun, kalaupun dia anyep itu bangkitnya nggak terlalu sesulit daripada kita yang sebelumnya main gosen atau goret terus mau tiba-tiba main food, itu nggak bisa, itu lebih sulit teman-teman. Nah balik lagi ya tadi, kenapa saya nggak mau balik lagi ke gosen kayak gitu teman-teman. Nah terus ketiga teman-teman, argonya ini kayaknya udah semakin mepet gitu teman-teman, di batas akhir argo maksimal gitu teman-teman ya. Jarang argo-argonya itu melebihi jaraknya, artinya ini udah ngepres banget antara jarak sama argo, itu bener-bener pas gitu, bener-bener dipres sama Gojek. Apalagi kita tahu semua sekarang ya, Maps Gojek itu semakin canggih, semakin ngebacanya itu semakin detail ya. Bahkan jalan yang nggak bisa dilewatin juga dibaca ya teman-teman ya, saking detailnya. Itulah kelucuannya nih, saling selain lucu juga ngeselin ya teman-teman, ngeselin gitu. Selain lucu, ngeselinnya karena jadi argonya lebih murah gitu. Itu kenapa argo-argo sekarang itu, apalagi kalau kita main gosen, udah pasti bakal lebih murah gitu ya teman-teman ya. Yang harusnya kita lewat jalan utama, minimal lah lewat jalan raya. Kalau jalan tol kan ya nggak usah ditanya ya, minimal jalan raya ya. Jalan utamanya kadang goret pun saya masih bawa goret, semakin hari semakin terlihat jelas teman-teman, mapnya itu semakin masuk ke gang-gang kecil, itu bener-bener semakin detail gitu. Nah kenapa saya makin kuat nggak mau balik dulu ke gosen, karena itu ditambah itu saya makin diperkuat. Nah sekarang saya udah nyaman di goret ya teman-teman ya. Saya itu rata-rata kalau misalkan keluar jam setengah 6
Itu saya kalau udah jam 9 atau jam 10 itu saya bisa sampai 200 teman-teman. Sampai 200. Kemarin itu saya keluar jam 6 hari Senin itu. Saya jam 9 udah 140.000 ya teman-teman ya. Nah di jam 10-nya atau setengah 11 itu udah 200. Ya, sisanya udah tinggal santai istirahat gitu kan. Pulang berapa kali gitu. Jadi kerja itu jadi seakan-akan kayak dinikmati, badan itu enteng meskipun padahal kita bawanya goret loh ya kan. Notabene goret itu kan bebannya lebih berat dari gosen, dari food ya bebannya, dari secara beban, tapi berasanya badannya itu enteng, enak, itu rileks gitu, pikiran rileks, nggak kemerungsung lah kalau orang Jawa bilang, itu nggak rungsing lah, jadi lebih rileks gitu teman-teman. Jadi pendapatan awal-awalnya itu pemain goret disarankan buat keluar lebih pagi atau habis subuh. Itu lebih nikmat teman-teman kayak gitu, bisa pulang dulu kalau ada keperluan, ada misalkan istri mau beli ini apa mau ini gitu, bisa pulang dulu kalau pas deket, kita bisa nyeting gitu, kalau kita area-area deket gini teman-teman ya, area sekitaran rumah masih bisa pulang gitu ya kan. Kalau pemain gosen apalagi yang arah boro-boro pulang mau arah pulang aja susah dapat orderannya, mau dapat orderan arah pulang itu susah. Saya bertahun-tahun main gosen itu susah, kalau dapet argo arah tujuan itu senang banget, itu saking senangnya. Kenapa saya sekarang udah enak main di goret aja gitu teman-teman. Selain pendapatan yang cepat, jadi kepikiran, ke badan itu lebih sehat gitu teman-teman. Oh iya, saya juga mau saranin, kalau teman-teman ngerasa gagu atau lagi anyep, kalian jangan sampai ngalong lah ya, itu sangat berbahaya. Selain beresiko tindak kejahatan, juga kesehatan terutama. Sekarang begini, kalian lagi nyep terus keluar malam, pendapatan yang nggak ada gitu kan, istilahnya lagi sepi gitu kan, keluar malam terus, ya namanya penyakitnya emang nggak bisa diduga-duga ya, kadang tiba-tiba sakit gitu. Cuman kan kita punya akal dan bisa kita kelola buat menghindarinya, yaitu dengan menghindari ngalong. Yang namanya ngalong itu biasa aja gitu, keluar biasa aja, kalau pagi ya pagi, kalau keluar siang-siang gitu. Nah itu kalau itu ya teman-teman ya, sedikit cerita saya kenapa udah mulai bakal ninggalin gosen dan lebih memilih untuk main goret dulu ya, atau bahkan bakal goret semampu saya sampai saya menemukan sumber penghasilan yang lebih baik dari Gojek ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja sharing-sharing cerita di hari ini, di hari Selasa. Mudah-mudahan dengan cerita singkat ini dapat dipetik atau ada hikmahnya, manfaatnya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya dulu ya teman-teman ya, karena sekali lagi subscribe kalian sangat berarti, kalau berarti pasti bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di bulan depan. Mudah-mudahan kita selalu semangat apapun keadaannya, dan tentunya mudah-mudahan di bulan depan atau bulan Maret besok ya, diberi kemudahan, kelancaran, tentunya kita selalu sehat dan selalu diberi keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.